Nah, jadi kita akan bahas tentang kenapa sih darah kita akhirnya bisa menjadi kotor. Tentunya ada sebabnya kan. Gak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada sebabnya. Nah, ternyata ini tidak berlangsung dalam 1-2 tahun saja. Dia sudah berlangsung dari Bapak Ibu dilahirkan di dunia inilah. Dari kecil misalkan apa yang Bapak Ibu lakukan misalkan. Contoh, dari kecil kita udah dikasih stres nggak sama orang tua? Ada. Kamu kalau nggak mandi awas ya, itu udah stres itu. Kamu bikin PR nggak? Enggak. Rasa-rasa tuh ikat pinggang udah keluar itu. Jadi stres sudah ada dari kecil. Nggak bikin PR, kita dikasih stres sama di sekolah. Intinya adalah dari kecil kita udah menghadapi yang namanya stres ini. Sampai akhirnya dewasa, barulah stres yang sesungguhnya kita rasakan. Oh ini ya dewasa ya gitu. Jadi kita mulai melihat nih, ternyata stres ini berdampak besar pada kualitas kesehatan kita. Bapak Ibu pernah lihat ya, ada pengujian, ada air berisikan 3 gelas. Ini studi dari Jepang. Pernah lihat ya? Nah di situ dia membuktikan bahwasanya air pun kalau kita kasih pujian setiap hari, maka kalau kita lihat dari mikroskop itu berbentuk kristal-kristal yang indah. Berbanding terbalik jika air kita caci maki setiap hari, maka hasilnya akan berantakan atau jelek. Itu membuktikan bahwasanya apa yang Bapak Ibu ucapkan, karena itu nanti akan berbalik ke Bapak Ibu sendiri. Karena di dalam tubuh kita di dalam tubuh kita mayoritas ada airnya, yaitu darah tadi. Jadi penyampaian kita entah ke diri sendiri atau ke orang lain itu akan berdampak pada tubuh Bapak Ibu sendiri. Karena informasi dari tubuh dia dengar dari apa yang Bapak Ibu ucapkan. Dia misalkan ini orang malas nih, ini pasti sakit. Dia akan balik ke Bapak Ibu. Karena informasi dalam tubuh kita dia hanya mendengarkan informasi, dia nggak peduli itu positif atau negatif. Jadi yang reaksi dari tubuh kita menyesuaikan dari informasi yang kita ucapkan tadi. Makanya hati-hati dengan ucapan. Kalau di sini hati-hati juga dengan tangan. Ya. Itu yang pertama, stres. Yang kedua, dari polusi lingkungan. Cici di Gading Serpong tinggalnya, Bapak Gading Serpong. Bapak ngantuk ya? Oh di sini itu di mana? Alam Sutra atau BSD? Gading Serpong juga. Pak Diko? Islamic. Oke. Menurut Bapak nih dan Ibu, Bapak dan Ibu, kira-kira polusi di Gading Serpong ini gimana? Kotor kah atau makin kotor? Sudah mulai kotor ya. Sayangnya, meskipun kita lihat, daerah sana kotor, daerah sini kotor, pasar itu kotor, kita hirup udara yang sama. Artinya apa? Polusi juga merambah pada tubuh kita. Kedua, kita nggak tahu kualitas air minum yang kita minum karena yang bikin bukan kita. Kita nggak tahu air mandi kita itu sudah tercemar atau belum. Apapun yang kita lakukan, misalkan udara, asap kendaraan lewat ketiak bau segala macam itu kita hirup loh. Dan itu berdampak pada kesehatan kita. Sehingga untuk masalah polusi, apakah bisa kita atasi? Susah, tapi kita bisa menguranginya minimal. Gimana? Ya di rumah aja terus kalau mau mengurangi. Ya mau nggak mau. Ya, tapi mau nggak mau kita juga harus keluar dong. Kita juga butuh udara, pagi yang segar segala macam. Sekali lagi Bapak Ibu, polusi akan sangat sulit kita kendalikan karena itu di luar kendali kita. Karena orang lain bisa saja buat polusi tersebut. Ya. Ketiga, pola makan. Saya mau tanya jujur ya Bapak ya, kapan terakhir kali Bapak merasa makan makanan yang sehat? Mikir, oke? Kalau Bapak? 3 hari yang lalu. Berarti 2 hari yang lalu enggak? Cici? Saya merasa setiap hari saya makan sehat. Setiap hari? Karena masak sendiri? Saya nggak pernah makan gorengan. Makan Gorengan apapun saya nggak suka. Nggak suka. Daging ayam. Daging ayam saya makan tapi nggak digoreng. Nggak digoreng, rebus. Iya, rebus atau dikuah. Kayak tahu tempe goreng semua saya nggak suka. Nggak suka? Semua makanan digoreng saya nggak suka. Oh iya? Bapak suka? Udah nggak sekarang. Jadi Bapak Ibu, saya mau tanya jujur ya, bisa nggak kayak Cici itu? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena tubuh kita kan pintar adaptasi ya. Ketika kita makan gula yang banyak, maka tubuh kita dengan cepat itu akan menyukai gula tersebut. Begitu juga dengan yang Cici lakukan. Mesti bersabar sih. Karena saya juga udah coba juga kayak makanan sehat yang rebus-rebus itu nyerang saya. Di hari pertama udah nyerang saya. Dikasih yang rebus itu saya lupa lagi nama buahnya. Ayam ubi, saya makan sekali mual. Udah saya nggak makan lagi, saya langsung makan nasi padang. Ya gimana kita punya energi kan? Sehingga ya udahlah, saya pikir masih muda kok. Nah, pikiran masih muda ini Bapak Ibu juga rasakan dulu kan? Nggak apa-apa masih muda, hajar asal lagi masih muda. Pas sudah tua baru terasa. Nah jadi Bapak Ibu sebetulnya untuk persoalan makan ini tergantung sudut pandang Bapak Ibu lah.
Kalau dia ada juga tipikal orang makan aja. Toh saya udah 88, saya masih makan sembarangan, toh saya sehat sampai hari ini. Yang kita lihat dia sehat. Kalau di samping atau di belakang kita nggak tahu yang terjadi sama beliau. Kan itu masalahnya kan. Sehingga makanan ini berdampak nggak pada kesehatan? Sangat berdampak. Percaya atau tidak, silakan tanyakan yang punya masalah diabetes, mampu nggak dia makan gula dalam seminggu ini? Nggak akan kuat, pasti melonjak tinggi. Begitu juga yang punya masalah kolesterol, silakan makan yang santan-santan yang minyak-minyak itu dalam satu minggu, pasti tegang tuh dia. Tanyakan juga kepada yang darah tinggi, silakan makan yang asin-asin dalam satu minggu. Oh langsung panik itu, langsung sakit kepala. Artinya apa? Makanan juga berdampak pada tubuh kita. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik. Pak Deko jujur udah olahraga? Jalan. Udah dari kapan jalannya? Ya targetnya sehari 3.000 sampai 10.000. 3.000 sampai 10.000. Kalau per hari ini udah berapa ribu? 3.000. Eci ada olahraga? Apa? Zumba, Pilates? Dead hang, nge-gym, squat, tai chi. Ada yang bisa dirilis? Gak ada ya? Kalau Bapak ada olahraga? Seminggu sekali apa tuh? Sepedaan. Bapak? Jalan lah. Jalan dari rumah ke sini atau gimana? Ya, jalan muter-muter. Muter-muter aja. Oke. Kurangnya aktivitas fisik maksudnya adalah sekarang ini zaman sekarang ini udah terlalu canggih Bapak. Bapak Ibu mau makan apa aja tinggal pesan dari HP udah datang barangnya. Betul nggak? Apapun yang Bapak Ibu butuhkan sekarang hanya lewat HP saja itu sudah mencukupi kebutuhan Bapak Ibu. Nah jadi permasalahannya adalah apakah kita masih olahraga atau tidak? Bapak Ibu silakan tanyakan ke orang-orang yang udah rajin olahraga bagaimana dampak pada kesehatannya dia. Saya pernah ketemu dengan yang diabetes tinggi Pak, olahraganya dia nge-gym. Bayangkan dengan gymnya dia saja itu bisa mengurangkan obat sama menurunkan kadar gula darahnya. Karena kalau mohon maaf ya, kalau hanya sekedar jalan buat yang penderita diabetes itu nggak akan bantu dalam mengurangi gula darahnya. Karena gula darah itu kan dia udah menumpuk. Nah, apalagi buat Bapak Ibu yang suka makan pagi, kan tubuh kita memproduksi gula paling banyak kan waktu pagi hari. Nah, makanya dihindari gula di pagi hari. Karena kalau Bapak Ibu masukkan juga gula di sana, melonjak kan itu gula darahnya. Ini informasi ya, kalau Bapak Ibu yang punya masalah diabetes, hindarilah buat sementara. Dan yang kedua paling bagusnya, Bapak sering puasa nggak? Sering puasa juga salah satu yang bisa membantu dalam menurunkan kadar gula darah kita, gitu ya. Dan karena semakin banyaknya teknologi yang canggih-canggih ini, tentunya Alfatera juga tidak kalah solusinya. Jadi selain daripada Bapak Ibu duduk aja, dia juga ternyata sudah efektif dalam membantu dalam berbagai hal. Sejauh ini testimoni kita sejauh ini ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini yang baru kita tulis, ada juga yang kita tulis. Contoh kecilnya adalah kemarin itu ada satu cici namanya Ciulia. Dia punya masalah varises. Jadi dia setiap mandi kata dia ya, dia selalu bersihkan kaki itu pasti ada gundukan di sininya. Karena ada itu tadi varises tadi. Setelah 2 hari dia terapi itu dia sembuh, udah hilang dan ternyata beneran hilang itu gundukannya atau bekakannya. Dan juga Bapak Ibu yang punya masalah seperti mata yang floating itu yang kalau lihat hitam-hitam. Nah itu kita juga ada testimoninya. Trinitus baru kemarin 2 orang kita bikin testimoni, dua-duanya sudah ada perbaikan. Artinya dari alat ini saja dengan duduk saja sudah menghasilkan banyak sekali perbaikan sejauh ini ya. Kita belum bicara dalam 3 bulan rutinnya Bapak Ibu, dalam 1 tahun rutinnya Bapak Ibu. Seperti yang BSD dalam sutra sudah dilakukan. Dan kabar baiknya Pak, di dalam sutra itu pernah ada satu testimoni yang lepas insulin dalam 1 bulan 1 minggu dia terapi. Nah artinya Bapak juga ada kemungkinan untuk masalah diabetesnya terbantu nantinya. Itu juga dengan darah tinggi. Jangan tidur dulu. Itu juga dengan darah tinggi ya. Itu akan ada perbaikan juga. Nah yang kedua di sini ada getaran mikro juga. Ada berasa Pak getaran tadi kan? Ini nggak nyentuh tangan Bapak ini. Ada ya? Jangan. Ini biar bangun nih kan. Udah menyekan kan? Nah untuk getaran ini 1 detiknya menghasilkan 60 getaran dan dalam